Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala nabiyyu fil hadis fil kitabil Bukhari babul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisi yuhaddithul qaum ja'ahu a'rabiyyun faqala ma tas'a. Ba'du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu faqala ba'dul qaum sami'a ma qala wa kariha ma qala wa qala ba'duhum balam yasma hatta idza tadal hadithu qala aina wa husailu anissa faqala mana ya Rasulullah fa idza diyatil amanatu bangda berisa'an faqala kaifa idza tuha qala idza usidal amru ila ghairi ahlihi bangda berisa'an. Rahul Bukhari. Ikhwatu iman yang senantiasa dan bersama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena kita dipertemukan kembali dengan rutinitas kita rutinitas kita seminggu sekali dalam ajang latihan khutbah atau biasa kita menyebut malam Sabtu. Tentunya ini sebagai melatih wawasan kita dan menjadi amal insyaallah. Kaifa halukum? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Tadi hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima dari Abu Hurairah dalam mukadimah di atas yang telah saya sampaikan dan saya bacakan, mengandung beberapa makna yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan nasihat kepada orang banyak, jadi Rasulullah itu sedang berada dalam satu majelis dan menyampaikan kepada umatnya. Tiba-tiba seorang Arab Baduy atau Arab pedalaman datang, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat? Kata ucap dari seorang Arab Baduy tersebut. Namun Rasulullah SAW terus saja melanjutkan pembicaraannya, sehingga sebagian orang yang di dalam majlis tersebut ada yang mengatakan Rasulullah SAW mendengar pertanyaan orang Baduy tersebut, namun beliau tidak menyukainya. Sementara sebagian orang yang di dalam majlis tersebut mengatakan juga beliau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Arab Baduy tersebut. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan nasihat petuah-petuahnya kepada umatnya, beliau bertanya, mana orang yang tadi bertanya kepada saya? Tanya Rasulullah kepada umatnya. Lalu tiba-tiba datang orang Arab Baduy tersebut, saya Rasulullah, kata orang Arab Baduy tersebut. Lalu orang Baduy tersebut menanyakan kembali pertanyaan yang di awal dia datang, tiba-tiba datang langsung mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Apa dengan pertanyaannya? Tadi lalu Rasulullah SAW langsung menjawab ketika orang Arab Baduy tersebut menanyakan hal itu, dan ketika dalam sudah pengajian di dalam satu majlis, kata Rasulullah, apabila apabila amanat telah diabaikan
maka tumbuhlah kehancuran. Lalu orang Badui tersebut menanyakan kembali kepada Rasulullah SAW, bagaimana hilangnya amanah tersebut? Nabi SAW menjawab, idza usidal amru oleh ahlihi faqtadri sa'ah. Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, faqtadri sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Iwa Iman rahimahullah yang senantiasa dan sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan hadis Bukhari nomor 57 ini dalam kitab ilmu menjelaskan tentang tadi yang saya paparkan dalam mukaddimah dalam awal-awal yang telah saya sampaikan tentang pertanyaan seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, kapankah terjadinya kiamat? Pertanyaan tersebut tidak langsung dijawab oleh Nabi. Bahkan Nabi meneruskan memberi petua-petuanya kepada umatnya dalam satu majelis tersebut. Setelah Nabi SAW selesai berbicara, menyampaikan ilmunya, menyampaikan petuanya kepada umat dalam majelis tersebut. Nah, penjelasan ini dikutip dari kitab Fathul Bari, bab ilmu, jilid 1, halaman 264 sampai 266. Keterangan hadis ini intinya ada beberapa makna seperti yang saya telah sebutkan dalam awal-awal tadi. Peringatan atau ya sudah jelas di sini. Peringatan akan etika seorang pengajar dan penuntut ilmu. Peringatan akan etika seorang pembicara dan beberapa mustami, seorang guru dan seorang murid. Gambaran kecilnya seperti itulah. Yaitu peringatan bagi orang yang alim atau orang yang sedang menyampaikan di sini, bagi atau seorang guru yang sedang berbicara dalam satu ruangan, dalam satu kelas kepada murid-muridnya yang menuntut ilmu dengan beliau, tidak mengindahkan pertanyaan orang yang bertanya. Jadi tidak menyepelekan orang yang bertanya tersebut. Kalau bahasa kita jangan dikacangin lah bahasa kita. Jadi ada orang tiba-tiba datang karena orang itu berasal dari orang Badui, orang Arab Badui yang terkenal ya, orang gambaran seperti kita gini. Orang Arab Badui itu ya terkenal sifatnya yang ya mungkin norak lah, sopan santunnya atau etikanya kurang gitu. Cuma datang-datang aja dalam satu majlis, tiba-tiba langsung menanyakan hal tersebut. Hal tersebut itu maksudnya kapan terjadi kiamat? Padahal Nabi SAW sini sedang memberikan ilmu-ilmunya kepada umatnya dalam satu majlis. Bahasa Sunda bijil begitu, dibujuk datang. Namun hendaknya ia menyempurnakan pembicaraannya. Nah, jadi sebagai seorang khotib atau seorang pembicara, seorang guru, jangan terkecoh terlebih dahulu dengan orang tadi. Itu maksudnya teruskan dulu pembicaraannya sampai selesai, karena hak dia itu lebih utama menyampaikan ilmunya gitu. Dan baru setelah selesai memberikan petua-petuanya kepada mustami, barulah yang menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya. Namun ini juga kita harus sadar sebagai mustami, kadang saya pun merasa sering gitu memotong pembicaraan orang ketika orang lagi sedang berbicara gitu, sadar tidak sadar. Walaupun apa yang dipertanyakannya itu bukan tertuju pada apa yang disampaikan oleh khotib atau orang guru tersebut, jawab aja gitu. Nah di sini penjelasannya. Jadi ada dua, bereskan dahulu
pembicaraan dia ketika sedang berbicara. Baru setelah itu boleh menanyakan pertanyaan yang tadi, apa yang dipertanyakan kepada dia. Yang kedua, kita pun tidak boleh memotong pembicaraan orang. Ini sebagai etika, karena tadi yang bertanyanya dalam konteks hadis orang Arab Baduy, yang terbayangkan dalam pikiran kita, orang Arab Baduy itu etikanya gimana sih? Dari pegunungan sana, primitif lah gitu. Ya kelakuannya kurang sopan gitu. Ada orang lagi kumpulan dalam pengkajian atau pengajian, tiba-tiba datang saja langsung bertanya, etikanya di mana? Mending kalau dia salam, sementara langsung datang langsung bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Kata orang Arab ada tersebut. Nah ini tadi ya beberapa akan etika hak guru dan hak mustami dan hak guru. Nah tadi kita akan membahas selanjutnya itu apakah yang dimaksud dengan amanah. Amanah ialah segala karunia Allah, segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang tentunya harus dijaga oleh kita, baik sekecil apapun amanah tersebut. Seperti contohnya amanah yang diberikan Allah kepada kita ya dengan badan kita ini, anugerah yang telah diberikan kepada Allah seperti penglihatan mata, pendengaran telinga, terus banyaklah gitu. Termasuk hal-hal yang di luar dari itu seperti kekuasaan, jabatan, harta, itu amanah dari Allah. Bahkan jika seorang rijal mempunyai istri, itu amanah bagi dianya, harus mempertanggungjawabkan apa yang dia punya gitu, apa yang dia miliki. Islam telah memerintahkan kepada kita agar senantiasa, agar selalu menjaga amanah tersebut tanpa mengkhianatinya. Seperti firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqunullaha wa rasul. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Wa taqunu amanatikum. Dan janganlah kalian mengkhianati amanat yang telah diamanahkan kepada kita, kepada kalian. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian ini sudah mengetahui gitu, bahwa amanah itu harus dijaga benar-benar. Sekecil apapun itu amanah. Seorang pemimpin, semuanya kita adalah pemimpin bagi jiwa kita sendiri. Suatu saat di dalam persidangan atau pengadilan kelak di Yaumul Hisab, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di sini, termasuk mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Dan sebesar-besarnya khianat ialah mempercayakan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Contoh kecil kita dalam organisasi Rijalul God, Ummahatul God gitu. Contohnya gini, Fajar misalkan. Fajar ini punya skill, punya kemampuannya dalam bidang olahraga. Sementara Habli sebagai ketua mempercayakan Fajar ini bukan pada bidangnya gitu, pada bidang lain. Seperti banyaklah contohnya kayak logistik atau bidang pendidikan. Nah, hati-hati nih Habli, ketika mempercayakan amanah itu fakta diri sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Makna kehancuran di sini bukan kehancuran rendah gitu, kayak kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom atom oleh Amerika dan seperti itu. Tapi kehancuran di sini mungkin apa yang diamanahkan oleh Habli kepada Fajar ini tidak sesuai, padahal skill atau kemampuan Fajar ini ya di bidang olahraga, bukan di bidang pendidikan. Contoh kecilnya seperti itu. Ya.
Ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin hanya sebatas kecil saja yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit saja. Mohon maaf apabila kurang lebihnya, karena yang banyak salah dari lisan saya sendiri dan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Syukran ala ihsanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.